Ratusan warga masyarakat yang telah tercatat di dalam daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara 1 Desa Singkil Wetan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengikuti kegiatan simulasi pemungutan, penghitungan suara, serta penggunaan Sirekap Pemilu tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Simulasi pemilihan itu layaknya pemilihan umum yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara, mulai dari pendaftaran, pemungutan suara atau pencoblosan suara, hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Kegiatan simulasi pemungutan, penghitungan suara, serta penggunaan Sirekap Pemilu tahun 2024 itu digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada warga masyarakat umum termasuk penyelenggara tentang proses pemungutan, perhitungan, dan penggunaan Sirekap pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Hadir dalam kegiatan simulasi itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Purworejo, Yudi Agung Prihatno, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Akmalia, perwakilan Forkompimda Purworejo, Forkompincam Ngombol, Kepala Desa Singkil Wetan Agus Rianto, panitia pemilihan kecamatan dari 16 kecamatan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara 1 Desa Singkil Wetan. Iya, menurut saya penting karena untuk masyarakat desa ini kan memang ya sudah lupa dengan pemilihan yang berturut-turut gitu kan, ini banyak, terutama juga pemilih pemula karena sistemnya agak lain gitu kan. Dengan pemilihan 5 kartu suara sekaligus ini kan bagi mereka cukup membingungkan. Dan ini saya kira simulasi ini menjadi penting gitu. Ada pentingnya di situ supaya mereka benar-benar siap gitu. Simulasi ini harapannya ya nanti masyarakat lebih antusias gitu kan. Lalu bahwa dengan dipotong-potong jadi beberapa TPS itu, lalu mereka lebih bisa bergembira, bisa milih dengan lebih tenang, lebih cepat. Disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Jarod Sarwo Sambodo bahwa kegiatan itu akan memberi gambaran nyata pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan, dan penggunaan Sirekap bagi penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih. Sehingga apa yang disimulasikan pada hari itu kelak akan ditularkan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara, diharapkan mereka kelak bisa menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dengan baik. Jadi insya Allah untuk pemahaman masyarakat terkait dengan pemilu, terkait kehadiran mereka yang diharapkan untuk hadir di 2024 di 14 Februari, mereka sudah insya Allah sudah sebagian besar ini sudah paham semua, dan ya mudah-mudahan saja partisipasi di Kabupaten Purworejo ini yang pada pemilu kemarin itu di angka 70% bisa. Simulasi itu juga menjadi bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dalam mewujudkan pemilu inklusif. Tempat pemungutan suara dalam pemilu tahun 2024 harus ramah disabilitas. Harapannya Mas nanti ketika memang sudah hari pemungutan suara seperti apa Mas untuk melakukan suara-suara? Dampingan harapan saya untuk Martunanetra Ibu bisa akses yang tepat seperti simulasi tadi. Jadi istilahnya pihak yang nge-print surat sama dari kepanitiaan itu ada semacam sinkronisasi supaya dapat penjelasan. Kan tadi dari panitia sendiri bingung. Artinya panitia posisinya kan membantu dan malah minta penjelasan. Ya, tadi saya bisa membacakan
isi surat yang di dalam berita. Ada satu berarti dari tunanetra, kemudian ada dari tunawicara, kemudian ada dari teman-teman yang menggunakan kursi roda karena stroke, kemudian nanti ada yang tanggal jam 12 sampai dengan jam 1 itu kami yang hadir sebagai penyelenggara ke rumah karena lansia. Nah, dengan adanya gambaran seperti itu, jadi teman-teman punya gambaran utuh untuk dari awal itu TPS harus dibuka dimulai dari jam 7 pagi. Dibuka oleh itu KPPS, kemudian disumpah, ada sumpahnya, kemudian dilaksanakan bagaimana, seperti halnya contohnya ketika persyaratan TPS itu dibuka, misalnya di ruangan terbuka itu persyaratannya apa? Karena tadi pemilu inklusif berarti tidak boleh berbatu, tidak boleh ada parit. Contoh ketika misalnya di ruangan tertutup, karena nanti ada satu daerah yang memilih di dalam ruangan, berarti tidak boleh menggunakan atau tidak boleh ada sarana yang ada tangganya. Atau tidak boleh ada sesuatu yang menggantung karena nanti akan mengganggu teman-teman yang tunanetra. Kemudian berkaitan dengan tinggi meja untuk kota atau berkaitan dengan tinggi meja untuk bilik. 75 cm untuk tinggi meja bilik dan 35 cm untuk tinggi meja kotak suara. Dari Ngombol, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.